Aku pakai foto yang ini aja deh. Tapi captionnya apa ya? Apa aku benar-benar pantas ada di sini? Lebih baik lo nggak usah ada di dunia ini. Kayaknya nggak ada dia di dunia ini juga nggak akan mempengaruhi apapun deh. Jadi aku emang gak pantas di dunia ini, Ayah. Apa aku bener-bener gak pantas di dunia ini, Ayah? Kenapa gak ada orang yang peduli sama aku? Gak ada gunanya aku ada di dunia ini. Aku mau nyusul Ayah. Akhirnya selesai juga. Kamu luar biasa, Sarah. Karirmu makin bersinar. Banyak orang yang suka sama kamu. Oh iya, tadi juga kamu jawab pertanyaannya dengan baik. Apa rahasianya? Kerja keras dan dukungan dari semua orang. Aku juga ingin jadi yang terbaik buat semua orang, Mbak. Jangan lupa netizen, mereka pasti mendukungmu. Kamu memang artis yang baik. Tapi apa selama ini kamu bahagia? Maaf, saya nggak bermaksud buat menyinggung perasaan kamu. Hanya saja selama tadi sesi wawancara, kamu nggak mau ada pertanyaan seperti itu. Bukannya nggak mau, Mbak, tapi saya nggak tahu harus ngomong apa. Maksud kamu? Kita harus segera ke pemotretan. Jangan lupa unggah sesuatu di Instagram. Engagementmu menurun. Iya Rina, tapi bisa nggak istirahat sebentar? Nggak bisa, jadwal kamu itu padat. Kamu nggak bisa leha-leha seenaknya. Kamu harus kerja keras, jangan menunda-nunda pekerjaan. Maaf Mbak Rina, mungkin apa yang dikatakan Sarah ada benarnya juga. Saya lihat dia kayaknya sedikit kecapean. Kamu tahu apa soal Sarah? Kamu itu cuma pembawa acara yang baru saja ketemu sama Sarah. Pantas kamu berbicara seperti itu. Rina, nggak seharusnya ya kamu ngomong kayak gitu sama Mbak Mega. Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Rina nggak bermaksud kayak gitu kok. Iya nggak apa-apa Sarah, saya paham. Tapi kamu harus lebih tegas sama manajer kamu ini. Jangan sampai dia seenaknya sama kamu. Kamu juga butuh istirahat, kamu bukan robot. Makasih ya Mbak, tapi saya nggak apa-apa kok. Tuh lihat sendiri, kan dia aja nggak apa-apa kok. Ayo Sarah, kita harus pergi. Saya duluan ya Mbak. Mereka masih aja komen yang jahat. Apa sih salahku sama mereka? Kenapa setiap yang aku lakukan pasti salah? Sarah, kamu gak apa-apa. Jangan selalu dengerin omongan haters. Mereka gak tahu apa perjuangan kamu. Jadi fokus aja sama diri kamu sendiri ya. Saya gak apa-apa kok Mbak. Saya sudah biasa dapat komentar seperti ini. Tapi kamu pasti sakit hati kan? Gak mungkin kalau kamu gak mikirin komentar mereka. Tapi saya beneran gak apa-apa kok Mbak. Ini cuma masalah kecil aja. Saya bisa atasi ini dengan baik. Jadi Mbak gak perlu khawatir. Masalah kecil, tapi kalau terus dipendam nanti akan menjadi besar. Yang ada kamu sakit nanti. Terima kasih atas kepeduliannya Mbak Mega. Saya hargai itu. Saya tahu kalau kita baru pertama kali ketemu, tapi saya merasa kamu adalah orang yang baik. Jadi jangan sungkan untuk ngomong sama saya ya. Kita bisa cerita-cerita banyak hal. Terima kasih banyak Mbak. Mbak Mega baik banget sama saya. Padahal saya kan bukan siapa-siapa Mbak Mega. Sarah, ayo kita harus segera pergi. Jangan buang-buang waktu. Maaf ya Mbak Mega, saya harus segera pergi. Mari Mbak. Saya tahu kalau kamu itu nggak pernah bahagia Sarah. Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kamu suatu saat nanti. Gak usah baca komennya, gak ada gunanya kamu baca. Kalau kamu udah upload fotonya, ya udah tinggalin aja HP-nya, gak usah dilihat lagi. Tapi notifnya masuk terus. Aku nggak bisa kalau nggak dibuka. Kadang otomatis juga langsung kebaca. Kan bisa dimatiin notifnya, nggak usah repot. Daripada bikin kepikiran terus, kan kayak yang kuat hujatan netizen. Pamer terus, kerjaan lo cuma flexing. Mending kerja aja yang bener. Oh iya lupa, kerjaan lo kan emang flexing. Kenapa sih lo terkenal? Perasaan B aja deh. Gaya doang, bakat nol. Mending gak usah jadi artis deh, percuma gak ada bakatnya. Udah dibilangin jangan baca komen, masih aja nekat. Sekarang sakit hati sendiri kan, ngeyel banget sih jadi orang. Kenapa semua orang benci sama aku? Apa yang aku lakukan sampai mereka benci sama aku? Aku gak ngelakuin apapun, aku cuman kerja. Ya, mulai lagi deh, gak usah drama queen. Males nanggepinnya. Udah gak usah nangis, berisik tau gak? Sebentar lagi kita mau ada pemotretan. Jangan sampai orang lain lihat mata kamu sembab. Kenapa kamu selalu ngomong kayak gitu? Aku cuma pengen cerita. Aku nggak tahu lagi harus cerita sama siapa selain sama kamu. Ya tapi aku malas dengerin cerita kamu yang terus-terusan ngeluh. Nggak ada cerita selain itu. Makanya kalau nggak mau sakit hati, nggak usah dengerin omongan orang lain. Aku capek Rina. Bisa nggak kita akhiri semuanya? Aku butuh istirahat. Apa kamu bilang mengakhiri semuanya? Yang benar aja Sarah. Kamu itu masih punya banyak kontrak sama banyak brand. Enak aja mau istirahat. Gak ada istirahat. Kamu harus tetap kerja. Emangnya kamu mau jadi pengangguran? Kalau gitu kasih aku waktu buat istirahat. Aku capek Rina, aku bukan robot. Fisik dan mental aku capek. Kamu boleh istirahat setelah semua pekerjaan kamu selesai. Baru kamu bisa istirahat. Udah gak usah banyak ngeluh. Banyak orang yang mau ada di posisi kamu. Kamu seharusnya bersyukur. Tapi aku cuma gak usah lemah jadi orang. Kalau mental kamu lemah kayak gini gak usah jadi artis.
Aku keras sama kamu bukan karena aku benci. Aku cuma gak mau kerjaan kamu jadi berantakan. Cuman karena omongan yang gak penting di sosial media. Aku cuma mau kamu fokus sama kerjaan. Iya, aku paham. Padahal aku cuma pengen cerita dan didengarkan. Aku nggak butuh apapun. Aku cuma butuh yang mendengarkan aku tanpa mengomentari apapun yang aku ceritakan. Ingat orang tua kamu, mereka butuh kamu. Kalau kamu gak ada, siapa yang akan ngasih mereka uang? Sarah, bisa lebih ekspresif. Kamu dari tadi tegang mulu, nggak kayak biasanya. Yang bener dong, kalau kamu kayak gini terus, kerjaan kita jadi lama selesainya. Maaf mas, saya cuma lagi nggak enak badan aja. Gak usah banyak alasan, kamu itu kebanyakan alasan. Profesional dong. Bisa kerja nggak sih? Kalau kamu kayak gini terus, kapan kita selesainya? Maaf mas, saya sudah melakukan yang terbaik. Mungkin emang lagi nggak fokus aja. Banyak banget alasan. Udahlah, kita istirahat dulu. Kalau terus dilanjutkan, nggak akan bener. Kamu itu kenapa sih Sarah? Gak biasanya kamu kayak gini. Jangan bilang kamu masih ke distract sama komentar orang-orang di sosmed. Aku kan sudah bilang jangan dilihat, fokus kerja aja. Omongan mereka itu sampah semua, gak usah dipikirin. Aku cuma lagi nggak enak badan aja. Aku lagi butuh istirahat Rina. Kamu bisa nggak ngertiin aku? Istirahat ya, nanti kalau kamu udah kerja, kerjaan kamu masih banyak. Jangan malas, jangan sampai orang-orang mikir kalau kamu itu artis yang gak profesional. Aku mau pulang, badan aku nggak enak Rina. Aku mau pulang, tolong bawa aku pulang. Jangan bikin masalah Sarah. Tunggu sampai pemotretan ini selesai, baru kamu boleh pulang. Jangan manja. Kenapa nggak ada yang peduli sama aku? Ayah, aku kangen sama ayah. Kita lanjut ya, jangan cengeng. Kamu harus profesional. Banyak artis besar di sana yang akhir dari perjuangan yang keras. Nah, gitu dong. Dari tadi kayak gitu. Kan nggak perlu marah-marah. Yang semangat dong. Aku harus kuat. Udah deh, kalau mental lemah, mending mundur aja deh dunia hiburan. Ya elah, masih aja banyak uang kerja sama artis kayak gini. Artis gak punya bakat gini kok masih sih punya banyak job. Kesel banget liat mukanya, sok kecantikan. Kenapa sih semua orang benci sama aku? Apa salah aku? Halo, iya bu, kenapa? Halo Sarah, kirimin ibu uang dong. Ibu mau beli baju baru. Tetangga pada beli baju baru. Masa ibu enggak? Malu tahu ibu pakai baju jelek mulu. Bu, kemarin kan udah aku kirimin 5 juta. Emangnya udah habis? Pakai yang itu aja dulu. Kok kamu pelit sih Sarah? Jangan mentang-mentang kamu jadi artis, terus kamu nelantarin ibu di sini. Jangan salah paham bu, siapa juga yang nelantarin ibu? Buktinya aku masih rajin kirim uang ke ibu kan. Lagian ibu kenapa nggak minta sama suami baru ibu sih? Maksud kamu apa kayak gitu? Kamu kan tahu sendiri kalau ayah tiri kamu baru aja di PHK. Dia mana punya uang. Ya udah nanti aku kirim ya, tapi aku nggak bisa kirim sekarang. Aku lagi gak ada uang bu, mungkin minggu depan. Kok minggu depan sih? Ibu kan maunya sekarang. Ibu butuhnya sekarang. Udahlah, kamu itu emang anak yang pelit, anak gak guna. Apalagi ini, kenapa ibu jadi marah-marah sih? Pantesan aja ya pergi duluan. Dia pasti nggak tahan sama sikap ibunya. Ini buat kamu, tenang aja, nggak ada ratunya kok. Itu teh manis banget, muka kamu kelihatannya pucet banget. Makanya kakak bawain teh. Dalam rangka apa? Tumben banget kakak baik kayak gini. Ya ampun, dari selama ini kakak jahat sama kamu. Tega banget mikirnya kayak gitu. Ya lagian gak ada angin gak ada hujan langsung ngasih teh. Biasanya juga gak peduli sama aku. Aku sakit aja kakak gak pernah peduli. Ya Tuhan, sejak itu ya kakak ada di pikiran kamu. Mau berbuat baik aja, dicurigai dulu. Gak ada maksud apa-apa kok, cuma pengen ngasih teh aja. Emangnya salah? Gak salah sih, cuman gak biasa aja. Ya udah, kalau gak mau sini balikin tehnya. Jangan, barang yang dikasih gak boleh dibalikin lagi, ntar dosa. Makasih ya kak, aku minum ya. Tehnya enak, jago juga kakak bikin tehnya. Gak usah lebay, orang itu cuma teh instan kok, banyak di warung. Tapi rasanya beda kalau kakak yang bikin, rasanya jadi tambah enak. Sarah, kakak mungkin jarang perhatian sama kamu, tapi kamu harus tahu kalau kakak itu sayang banget sama kamu. Iya, aku tahu kok. Aku tahu kalau Kak Sabda itu sayang banget sama aku. Nah, kamu kan sayang banget deh sama kakak. Boleh dong kakak pinjam uang, gak banyak kok, cuma 2 juta aja buat jalan sama Clara. Kirain kakak beneran perhatian. Ayo dong, malam ini kakak mau jalan sama Clara, tapi kakak gak ada uang. Nanti kakak ganti deh. Ya udah, nanti aku transfer ya. Nah, gitu dong. Aku nggak tahu harus gimana. Aku selalu berpikir nggak usah baca dan mikirin komentar orang, tapi aku nggak bisa. Ayah, aku butuh ayah. Kenapa kamu belum posting foto yang kemarin? Harusnya kamu udah posting sekarang Sarah. Maaf Lina, aku nggak sempet buat posting. Jangan banyak alasan, ayo cepat posting. Tapi jangan pakai caption yang aneh-aneh ya. Iya, nanti aku posting. Aku pakai foto yang ini aja deh. Tapi captionnya apa ya? Apa aku bener-bener pantas ada di sini? Lebih baik lo nggak usah ada di dunia ini. Kayaknya nggak ada dia di dunia ini juga nggak akan mempengaruhi apapun deh. Jadi aku emang gak pantas di dunia ini. Ayah, apa aku bener-bener gak pantas di dunia ini ayah? Kenapa gak ada orang yang peduli sama aku? Gak ada gunanya aku ada di dunia ini. Aku mau nyusul ayah.
Sarah meninggal. Kok bisa secepat ini ya? Jangan bilang ini gara-gara kita. Selama ini kan kita selalu menghujat dia. Aduh, kalau sampai ini karena kita bisa gawat. Bisa-bisa kita digentayangin. Ya elah, jangan khawatir. Toh yang komen kan bukan cuma kita. Banyak orang kok yang komen jahat ke dia. Lagian kalau orang udah meninggal nggak mungkin lah dia gentayangan. Tapi bukan itu maksudnya. Emangnya lo nggak ngerasa bersalah? Ngapain lo bersalah? Gue kan gak ngapa-ngapain. Lagian mukanya si Sarah itu emang pantas dibully. Kok dia bisa ngomong gitu ya? Aku justru khawatir. Perasaan aku juga mulai gak enak. Kamu benar, perasaan aku juga mulai gak enak. Lo gak berguna, kata-kata lo menyakitkan. Sadar gak sih? Kenapa di postingan aku jadi banyak komen negatif sih? Bahkan lebih banyak yang bully. Kenapa tiba-tiba semua orang nyerang aku juga sih? Jangan-jangan ini karma buat kita. Selama ini kan kita selalu ngebully Sarah di sosmed. Tapi nggak mungkin Dika, mana mungkin ini karma. Kita nggak akan ngebully kalau bukan karena ada sebabnya. Lagian semua ini kan salah-salahnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan, Bayang? Aku nggak mau hidup terus diadui seperti ini. Kamu pikir aku juga mau hidup kayak gini? Aku juga nggak mau Dika. Semenjak Sarah meninggal, hidup aku jadi nggak pernah tenang. Aku pikir Sarah gak akan ngelakuin ini sama aku. Tapi ternyata Sarah bikin hidup kita semua jadi gak tenang. Dasar pembunuh, kamu itu gak pantas untuk hidup, pengganggu. Kenapa yang aku komentarin justru malah balik ke aku? Ini pasti ada yang salah. Jangan-jangan Sarah jadi hantu gentayangan. Kenapa tiba-tiba jadi serem gini? Kenapa kamu membuli aku? Apa salah aku? Kenapa kalian semua tidak peduli sama perasaan aku? Sarah, aku minta maaf Sarah. Aku gak bermaksud buat bully kamu. Lagian bukan cuma aku yang bully kamu. Tolong maafkan aku Sarah. Kamu yang buat aku seperti ini. Kalian semua tidak punya hati. Aku tahu, aku salah Sarah. Tapi tolong maafkan aku. Jangan ganggu aku. Semenjak Sarah meninggal, banyak orang yang gak tenang. Bahkan banyak orang di sosmed yang bilang kalau Sarah banyak gangguin orang-orang yang udah bully dia. Lagian kenapa sih Sarah harus menghilangkan nyawanya dengan cara gitu sih? Halo, ini siapa? Kenapa kamu membiarkan aku sendirian? Enggak, ini nggak mungkin. Itu pasti bukan suara Sarah. Sarah udah nggak ada. Nggak mungkin dia bisa nelpon aku. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada yang lemparin aku pakai tas? Sarah, apa ini kelakuan kamu? Tolong jangan ganggu aku, Sarah. Kita berteman baik kan? Aku ini manajer kamu. Kenapa kamu gangguin aku? Sarah, aku mohon, maafkan aku, Sarah. Kenapa kamu gak pernah peduli sama aku? Aku hanya ingin punya teman bercerita. Tapi kamu gak pernah mau dengerin omongan aku. Aku depresi, aku frustasi, Rina. Sarah, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku gak pernah ada buat kamu. Aku terlalu keras sama kamu. Tapi tolong jangan ganggu hidup aku. Aku cuma mau hidup dengan tenang. Seumur hidup aku juga gak pernah tenang, Rina. Tapi sekarang kamu sudah meninggal. Seharusnya kamu bisa lebih tenang. Sekarang gua ngerti gimana perasaan Sarah dulu. Dia gak pernah hidup tenang. Iya loh bener, Sarah gak pernah hidup tenang. Semua itu karena komentar kita yang terlalu jahat. Kita ngebunuh mental dia sampai dia berani menghabisi nyawanya sendiri. Kita nggak sadar kalau kata-kata kita bisa ngebunuh orang. Padahal kita dengan mudah ngetik komentar tanpa mikirin dampak bagi orang yang baca. Terus sekarang kita harus gimana? Setiap hari kita diteror dengan komentar-komentar kita sendiri. Bahkan gua diteror sampai rumah. Gua jadi nggak bisa tidur di rumah gua sendiri. Gua nggak tahu, yang jelas banyak orang yang ketakutan juga. Mereka juga nggak tahu harus apa. Sekarang arwah Sarah terus menghantui orang-orang yang dulu ngehujat dia habis-habisan. Kalau tahu akhirnya bakal begini, aku bener-bener nyesel dengan hujat dia. Padahal sebenarnya dia nggak salah apapun sama aku. Aku cuma meluapkan emosi ke dia. Sebenarnya nggak seharusnya kita kayak gitu. Sarah juga manusia biasa yang punya perasaan. Tapi dengan nggak ada perasaannya kita malah hujat dia sampai dia memilih mengakhiri hidupnya. Iya loh bener, kita gak seharusnya hujat dia. Kita gak tahu, mungkin aja di belakang kamera di banyak masalah. Banyak orang yang udah diteror sama Sarah. Aku takut kalau nanti aku juga bakal diteror sama dia. Aku harus gimana ini? Oh iya, aku hapus saja semua sosial media aku untuk sementara biar Sarah gak neror aku lagi. Dasar pembunuh, kamu gak berhak untuk hidup. Apa ini? Siapa yang ngirim pesan ini? Kenapa kalian melakukan ini sama aku? Apa salahku? Kenapa harus aku yang kalian benci? Aku minta maaf, Sarah. Aku gak ada maksud buat ngehujat kamu. Tolong maafkan aku. Hahaha, kalian semua sudah membunuh aku. Kalian semua pembunuh. Sarah, aku mohon jangan seperti ini. Aku akan berdoa semoga kamu bisa pergi dengan damai. Tapi tolong jangan ganggu aku. Aku ingin hidup dengan tenang. Tapi tolong jangan ganggu aku. Kita nggak bisa diem aja. Aku nggak mau hidup kayak gini terus. Aku nggak bisa hidup dengan tenang. Kamu benar Luna, kita nggak bisa tinggal diam. Sarah terus gangguin hidup kita. Beberapa hari ini banyak yang diganggu. Bahkan sosmed masih ramai sama gangguan Sarah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa ngelakuin apapun. Iya, gua juga gak bisa mikir apapun. Gua gak tahu kita harus apa.
Kayaknya kita harus ke makamnya Sarah. Mungkin dengan itu kita bisa hidup dengan tenang. Kita minta maaf di sana. Itu ide yang bagus. Kita juga berdoa di sana. Siapa tahu aja dengan berdoa di sana dan meminta maaf, Sarah bisa maafin kita dan gak akan ganggu kita lagi. Gimana kalau kita besok ke makamnya? Saya setuju. Besok kita ke makamnya Sarah. Mudah-mudahan dengan cara ini Sarah bisa pergi dengan tenang dan kita gak akan diganggu lagi. Sarah, maafin kakak ya. Kakak gak bisa jadi kakak yang baik buat kamu. Tolong beristirahat dengan tenang. Tolong jangan ganggu orang-orang yang dulu membuli kamu, Sarah. Tolong maafkan mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri kamu sendiri. Luna dan Mayang kemana? Kok mereka belum datang sih? Katanya nanti mereka nyusul. Sarah, kita datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Maaf selama ini kami selalu menghujat kamu. Maaf, kami tahu kalau selama ini kamu hancur sendirian. Sarah, mungkin kata maaf gak bisa mengubah segalanya, tapi saya berharap kamu bisa tenang di sana. Maafkan orang-orang yang udah bikin kamu menderita ya. Semoga kamu tenang di sana. Gua gak mau lagi sembarangan komentar di postingan orang lain. Kita nggak tahu mental seseorang itu kuat atau enggak. Kita gak mungkin berpikir kalau cuma kata-kata biasa, tapi buat orang lain itu bukan kayak yang biasa. Lo bener, gue juga nggak mau ngebully orang lagi di sosmed. Mungkin bisa aja gue pakai akun fake, tapi karena itu nyata kesulitan yang kita alami, mungkin itu bentuk dari balasan untuk kita. Semoga orang-orang yang suka hujat atau bully di sosmed bisa cepat sadar kayak kita. Tiba-tiba sosmednya Sarah aktif. Ada postingannya juga, ada teksnya. Coba bacain. Jika kata-kata bisa membunuh, apakah kalian masih akan sembarangan menggunakannya? Aku benar-benar gak nyangka apa yang kita tulis bisa membunuh seseorang. Aku nyesel banget. Jadikan ini pembelajaran untuk kita semua. Apapun yang kita komentari baik di sosmed maupun di dunia nyata, gak sepenuhnya kita menggunakan kata-kata aksara. Kita harus lebih bijak dalam berkomentar. Iya, kamu benar. Karena kita nggak ada yang tahu kalau komentar kita justru bikin orang yang membacanya merasa tersinggung atau bahkan sakit hati. Kita harus lebih berhati-hati di sosmed.